Halo Sobat Irama, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022. Lengkap juga dengan pembahasannya loh. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Kalau setelah menonton video ini Sobat Irama merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum. Hai pejuang UTBK, jumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK Tes Kemampuan Akademik Bidang Kimia Part 2. Buat kamu yang belum nonton pembahasan part 1-nya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Yuk kita simak pembahasannya. Kita mulai dengan soal nomor 34. Neon memiliki 3 isotop, yaitu neon 20, neon 21, dan neon 22. Jika diketahui massa atom relatif rata-rata dari neon adalah 20,1 dan persentase kelimpahan dari neon 21 itu sebesar 0,3%, yang ditanyakan adalah kelimpahan isotop dari neon 22 adalah berapa persen ya? Nanti dinyatakan bentuknya dalam persentase. Nah, di sini ada kata kunci isotop ya. Sudah kita ketahui bahwa isotop itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama dan nomor massa yang berbeda. Dari soal kita bisa tahu informasi bahwa ada 3 isotop dari neon. Kita tuliskan dulu ya. Ini isotop dari neon. Apa saja isotopnya? Yang pertama, neon dengan nomor massanya 20. Lalu, yang kedua neon dengan nomor massa 21. Dan yang ketiga adalah neon dengan nomor massa 22. Jadi ketiga atom ini nomor atomnya sama ya, tidak dituliskan di sini. Tapi yang membedakan adalah nomor massanya, makanya disebut isotop. Nah, sekarang apalagi yang diketahui dari soal ini? Di sini ada kelimpahan dari neon 21, yaitu kelimpahannya sebesar 0,3%. Kita tuliskan ya. Ini kelimpahannya 0,3%. Selanjutnya apa? Yang diketahui hanya ini ya kelimpahannya. Yang ditanyakan adalah kelimpahan isotop dari neon 22. Karena yang ditanyakan adalah kelimpahan dari isotop neon 22, kita misalkan saja ya. Misalnya ini kelimpahannya adalah X persen. Nah, ingat bahwa total kelimpahannya itu ini harus 100%. Jadi, ini kan belum diketahui ya, kelimpahan dari neon 20. Maka, kelimpahan dari neon 20 ini bisa kita tuliskan 100 keseluruhannya dikurangi 0,3% dikurangi X ya. Ini dalam persen. Jelas ya sampai sini? Nah, lalu apa sih hubungannya antara kelimpahan isotop ini dengan, di sini ada lagi nih yang diketahui, massa atom relatif rata-rata. Jadi sebenarnya massa atom relatif rata-rata suatu unsur kita lambangkan ini sebagai AR ya. Dalam hal ini adalah
untuk neon itu merupakan jumlah dari hasil kali antara kelimpahan dan massa dari masing-masing isotop ini. Jadi, secara matematis kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi ini persentase kelimpahan dikalikan massa dari masing-masing isotopnya. Yaitu persentase dikali massa dari neon 20 ditambahkan dengan persentase dikali massa atom dari neon 21 ditambahkan, karena isotopnya ada 3, jadi ditambahkan hasil kali dari ketiga isotop itu dikali massa atom dari neon 22 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat pengaruh dari kelimpahan isotop ini terhadap massa atom relatif atau AR tadi. Jadi, semakin besar kelimpahan suatu isotop, maka akan makin besar pula pengaruhnya terhadap massa atom relatifnya. Jadi, di sini kita bisa lihat ya, kalau di soal kita tahu ini massa atom relatif rata-rata dari neon itu sebesar 20,1. Nah, kita lihat di sini. 20,1 ini lebih dekat ke yang mana? Di antara 20, 21, dan 22. Tentu saja lebih dekat ke isotop yang neon 20 ya. Massa atomnya ini adalah 20. Artinya apa? Artinya persentase kelimpahan terbesar dari neon ini akan terdapat pada isotop neon 20 ini karena mendekati ya, mendekati massa atom relatif rata-ratanya. Jadi, ini yang ditanyakan adalah kelimpahan isotop dari neon 22. Secara logika, pilihan A, B, dan C ini tidak mungkin ya, karena ini terlihat ini persentasenya besar, artinya didominasi oleh isotop unsur yang kontribusinya paling besar terhadap massa atom relatif rata-rata, yaitu ini adalah milik dari isotop neon 20, bukan dari neon 22. Nah, tinggal dua opsi ini ya, antara D atau E. Sebetulnya ini bisa dipakai cara coba-coba juga ya, dimasukkan ke hubungan yang ini dengan memasukkan persentase isotop yang tadi telah diketahui. Tapi kita coba masukkan satu-satu ya. Dari yang telah diketahui. Di sini massa atom relatif rata-rata neon adalah 20,1. Kita tuliskan di sini. Nah, kita hitung 100 dikurangi 0,3 dikurangi X. Jangan lupa ini dalam persen ya. Jadi ini per 100. Dikalikan dengan massa atom dari neon 20. Massa atomnya yang ini ya. Nomor massanya itu 20. Lalu ditambahkan persentase yang neon 21. Ini 0,3% ya. 0,3 per 100 dikalikan massa atom dari neon 21, yaitu 21 ya. Terakhir ditambahkan
persentase dari neon 22 yaitu sebesar X per 100 dikalikan massa atomnya yaitu 22. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. 20 dikali 100 2000, 20 dikurangi, ini negatif 0,3 kali 20 itu 6 ya, negatif X kali 20 20X. Jangan lupa ini per 100. Lalu ini kita tambahkan lagi 0,3 kali 21. 3 kali 21 itu 63 ya. 63 ada koma 1 jadi 6,3 per 100. Ditambahkan 22 dikali X adalah 22X per 100 ya. Seperti itu. Yang ini, nah, ini bisa kita sederhanakan ya penulisannya. Jadi seperti ini. 2000 dikurangi 6 dikurangi 20X ditambah 6,3 22X. Ini dikalikan dengan 1 per 100 ya, semuanya per 100. Nah, supaya perhitungan ini menjadi mudah, maka kedua ruas kita kalikan dengan 100 ya. Jadi ini nanti hasilnya 1. Nah, ini juga dikali 100. Seperti itu. Kita tuliskan hasilnya 20,1 dikali 100 jadi bergeser 2 ya ke kanan, jadi 2010. Nah, sekarang kan yang tersisa tinggal ini ya. Kita tuliskan ini 2000 kurangi 6 kurangi 20X ditambah 6,3 ditambah 22X. Seperti ini. Nah, kita tuliskan lagi di sini 2000. Kita lihat di sini supaya lebih sederhana, kita ambil negatif 6 ditambah 6,3. Ini hasilnya 0,3 ya. Lalu yang ini negatif 20X ditambah 22X. Jadi positif ya. Positif 2X. Supaya memudahkan kita, ini bisa dituliskan seperti ini ya. Ini udah ada 2000. Yang 2010 kita uraikan saja ya. 2000 ditambah 10. Di sini ada 2000, di sini ada 2000. Kedua ruas kita kurangkan masing-masing dengan 2000. Jadi ini nanti setelah dikurangi bisa hilang ya. Yang tersisa apa? Kedua ruas dikurangi oleh 0,3. Jadi di sini 10 dikurangi 0,3 ya. 0,3 dikurangi 0,3, 0, tersisa 2X. 10 dikurangi 0,3, itu hasilnya 9,7. Di sini 2X. Artinya apa? Di sini kita
akan dapatkan bahwa X-nya 9,7 dibagi 2 ya. 4,85. Jadi karena tadi kita misalkan kelimpahan dari neon 22 itu sebagai X persen, maka kelimpahan dari neon 22 ini adalah 4,85%. Sesuai dugaan kita sebelumnya ya, di antara D dan E, yang benar adalah E. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 35. Sebanyak 92 gram senyawa karbon dibakar sempurna menghasilkan 132 gram karbon dioksida. Di sini diketahui massa molekul relatifnya yaitu 44 dan 72 gram air dengan massa molekul relatif 18. Yang ditanyakan adalah rumus empiris senyawa karbon tersebut. Jadi di sini senyawa karbon yang direaksikan atau dibakar ini belum diketahui rumusnya apa. Nah, yang ditanyakan di sini rumusnya ada pilihan dari A sampai E. Kita lihat ada yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada juga yang mengandung atom karbon dan hidrogen saja. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan persamaan kimianya berdasarkan informasi di soal ini. Yuk kita tuliskan. Di sini yang direaksikan adalah senyawa karbon. Karena belum diketahui senyawa karbonnya apa, kita misalkan saja C dengan X. Lalu kita lihat di sini di opsinya itu kebanyakan mengandung atom C, H, dan O ya. Jadi kita buat seperti itu. H-nya kita misalkan sebagai jumlahnya itu Y, dan jumlah atom O-nya kita misalkan Z. Ini fasanya solid atau padat. Nah, direaksikan dengan apa? Di sini ada clue-nya dibakar. Kalau dibakar berarti bereaksi dengan gas oksigen. Ini fasanya gas. Menghasilkan apa? Ada informasinya ya. Karena dibakar sempurna, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Ingat-ingat rumusnya apa? CO2. Ini gas ya. Produk reaksi lainnya yaitu ada air. Air H2O ya. Ini fasanya juga gas karena berbentuk uap air. Nah, dalam suatu persamaan kimia biasanya kita harus menyatakannya dalam bentuk yang setara. Artinya di sini harus ada koefisiennya. Tapi di sini kita belum bisa menentukan koefisien reaksinya. Kenapa? Karena ada zat yang belum diketahui. Nah, dari mana kita dapat koefisien reaksinya? Kita harus ingat bahwa koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan dari mol zat-zat yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, kita di sini tentunya harus menentukan mol dari zat yang bereaksi. Tapi dari informasi yang ada di soal. Di sini diketahui massa dari karbon dioksida. Jadi berarti kita bisa menentukan mol dari CO2 ini ya. Hubungannya yaitu massa dibagi dengan massa molarnya. Massa karbon dioksida diketahui di soal yaitu 132 gram. Kita tuliskan dibagi dengan massa molarnya. Massa molar dari mana? Kita bisa lihat di sini.
ini massa molekul relatifnya 44. Berarti massa molarnya yaitu 44 gram per mol. Nah, hasilnya adalah 132 dibagi 44 itu 3 mol. Ya. Kita tentukan untuk air. Mol air di sini caranya sama ya. Kita bagi antara massa air sebanyak 72 gram. Dibagi dengan massa molarnya. Diketahui juga di soal itu 18 gram per mol. Ini menghasilkan berapa? 72 bagi 18? Ini 4 ya. Jadi dihasilkan 3 mol karbon dioksida dan 4 mol H2O. Ini perbandingan paling sederhananya berapa? Antara 3 dan 4. Ini sudah sederhana ya, berarti kita bisa tuliskan koefisiennya di sini ya. Karena koefisien menyatakan perbandingan mol yang paling sederhana. Ini kita tuliskan 3, H2O-nya ini ada 4 ya, seperti itu. Nah, dalam suatu persamaan kimia tentunya harus ada kesetaraan jumlah atom-atom antara yang di ruas kiri ataupun di ruas kanan. Setelah kita nyatakan koefisien CO2-nya dan H2O, kita bisa tahu nih bahwa di ruas kanan itu ada 3 atom C ya. Tidak ada lagi atom C ya. Nah, bagaimana dengan di ruas kiri? Berarti di sini pun atom C-nya harus ada 3. Di ruas kiri ini cuma ada di sini atom C-nya. Berarti otomatis ini kita bisa ganti dengan 3 ya. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini atom H-nya yang di ruas kanan ada berapa? 4 dikalikan 2. Berarti ini ada 8 ya. Berarti di ruas kiri juga atom H-nya itu harus 8. Di sini tidak ada lagi atom H ya. Berarti otomatis di sini kita bisa ubah Y di sini itu dengan angka 8. Nah, di sini kita lihat ini C-nya 3, H-nya 8. Ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Berarti di sini memang C-nya ada 3, H-nya ada 8. Di sini berarti koefisiennya adalah 1. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan nih senyawa karbon yang dimaksud itu adalah C3H8OZ. Nah, ini O-nya gimana? O-nya di sini, Z-nya di sini, belum bisa kita tentukan ya. Karena apa? Kita lihat, jika C dan H di ruas kiri itu hanya ada di sini, tapi kalau O lain lagi, di ruas kiri dia ada lagi dalam oksigen, jadi kita tidak bisa langsung menentukan Z-nya. Tapi yang jelas, di sini kita sudah bisa menentukan C3H8OZ. Kita bisa langsung sebetulnya menentukan dari pilihan jawaban yang ada. Kita lihat di sini satu-satunya yang memuat atom C-nya sebanyak 3 dan H-nya 8 yaitu di sini ya, opsi B ya. Yang lainnya C-nya bukan 3. Berarti kita bisa menandai ini kemungkinan jawabannya. Tapi kita di sini akan menentukan berapa sih sebetulnya jumlah atom O dalam senyawa karbon ini. Nah, informasi lain ya, karena kita sudah tahu koefisien reaksinya yaitu 1, berarti kita bisa menentukan bahwa mol dari senyawa karbon ini kita tuliskan saja karena sudah tahu C dan H-nya. C3H8OZ itu sebanyak 1 mol
karena koefisiennya 1. Informasi lainnya, kita tahu massa dari senyawa karbon itu ada 92 gram. Artinya apa? Berarti senyawa karbon ini mengandung 92 gram per 1 mol ya, atau per mol. Dan inilah yang kita nyatakan sebagai MR-nya ya. Jadi massa molekul relatif dari C3H8OZ ini adalah 92. Nah, ini adalah kunci untuk kita menentukan berapa sih jumlah atom O-nya ini. Kita uraikanlah cara menentukan massa molekul relatif dari C3H8OZ. Seperti ini ya. Atom C-nya ada 3, berarti dikalikan massa atom relatif dari C-nya. Ditambah ada 8 atom H, berarti dikalikan massa atom relatif H. Ditambah lagi, karena ini belum diketahui, Z dikali AR atau massa atom relatif dari O. Ini nanti hasilnya 92. Kita tuliskan lagi. Massa atom relatif dari C itu 12. Berarti 3 dikali 12 ditambah dengan 8 dikali massa atom relatif H-nya itu 1 ditambah Z-nya akan kita tentukan, massa atom relatif O-nya yaitu 16. Ini 92. Kita tuliskan hasilnya, ini 36 ditambah 8 ditambah 16 Z 92, yang ini jadi 44 ditambah 16 Z itu 92. Kita kurangkan kedua ruas dengan 44. 92 dikurangi 44. 48 ya. Jadi di sini kita dapat Z-nya 48 dibagi 16 itu 3 ya. Nah, Z-nya sudah tahu nih, berarti senyawa karbonnya kita tadi terakhir seperti ini ya bentuknya, C3H8O, Z-nya 3. Berarti ini adalah rumus molekulnya. Kita singkat RM ya. Ini rumus molekul dari senyawa karbonnya. Yang ditanyakan di sini apa? Rumus empiris ternyata yang ditanyakan. Nah, rumus empiris itu apa? Rumus empiris itu rumus senyawa yang paling sederhana, yaitu penyederhanaan dari rumus molekulnya, di mana menyatakan perbandingan dari atom-atom yang menyusun molekul ini. Kita lihat di sini C-nya ada 3, H-nya ada 8, O-nya ada 3, berarti 3 dibanding 8 banding 3. Kalau kita sederhanakan lagi, ini sudah tidak bisa ya, ini sudah bentuk yang paling sederhana, karena tidak ada faktor persekutuannya. Jadi, rumus empiris dari senyawa karbonnya ya tetap sama seperti rumus molekulnya, yaitu C3H8O3. Ini jawabannya. Nah, sesuai dengan asumsi kita tadi, bahwa jawabannya yaitu yang B. Next, soal nomor 36.
Diagram tingkat energi dari pembentukan senyawa timbal 4 oksida atau PbO2 adalah sebagai berikut. Seperti ini diagram tingkat energinya. Yang ditanyakan yaitu perubahan entalpi reaksi tersebut, yaitu ini ya, delta H1. Karena ini sudah diketahui, ini yang ditanyakan adalah ini pilihan jawabannya. Nah, di sini berhubungan dengan tingkat energi. Kita ingat prinsip dari hukum Hess yang menyatakan tentang perubahan entalpi reaksi. Menurut hukum Hess, perubahan entalpi suatu reaksi ini hanya bergantung pada keadaan awal. Dalam hal ini keadaan awal itu apa? Yaitu reaksinya. Di sini yang reaksinya adalah Pb ditambah O2. Ini reaksinya ya. Dan keadaan akhir. Keadaan akhir artinya produk yang dihasilkan atau hasil reaksi. Hasil reaksinya yaitu PbO2. Jadi awalnya dari sini, akhirnya ada di sini. Poin yang berikutnya yaitu perubahan entalpi reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi. Artinya di sini apa? Artinya perubahan entalpi reaksi, baik itu dalam reaksi yang hanya satu tahap ataupun beberapa tahap, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Kita lihat di sini ya. Dari diagram tingkat energi ini, kita bisa melihat bahwa pembentukan PbO2 atau timbal 4 oksida ini bisa melewati dua jalan reaksi. Pertama ada yang langsung. Ini reaksi pertama ya. Reaksi pertama ini berjalan dalam satu tahap saja. Di mana perubahan entalpinya dinyatakan dengan delta H1. Bisa dilihat ya di sini. Ini reaksinya menghasilkan produknya ini. Lalu reaksi yang kedua. Untuk menghasilkan PbO2 bisa juga melalui reaksi ini. Jadi ada dua tahap di sini ya. Pertama menghasilkan dulu ini, lalu direaksikan kembali menghasilkan PbO2. Di sini ada dua tahap. Nah, perubahan entalpinya tahap pertama yaitu delta H2 dan tahap keduanya yaitu delta H3. Sesuai dengan hukum Hess tadi, bahwa perubahan entalpi reaksi baik dalam satu tahap maupun yang dalam dua tahap ini akan sama. Jadi, di sini bisa kita simpulkan nih. Kalau delta H1 ini akan sama dengan jumlah dari perubahan entalpi yang dua tahap ya. Seperti ini. Sebetulnya hubungan antara delta H1, delta H2, dan delta H3 ini kita bisa langsung lihat pada diagram ini ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, delta H1 ini dari sini ke sini. Delta H2, delta H3. Bisa kita
langsung simpulkan kalau delta H1 ini adalah penjumlahan dari delta H2 dan delta H3. Sebetulnya bisa langsung kita peroleh informasi dari diagram ini. Nah, kita tuliskan reaksi yang meliputi dua tahapan reaksinya ya. Pertama kita tuliskan reaksinya. Pb ditambah O2 ini akan menghasilkan PbO ditambah setengah O2. Di sini karena ini adalah persamaan termokimia, ada informasi entalpinya. Perubahan entalpinya itu sebesar minus 276,6 kilojoule. Tahap kedua, dari sini berarti kan kita tuliskan PbO ditambahkan setengah O2 akan menghasilkan PbO2. Di sini delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah delta H3 sebesar minus 58,6 kilojoule. Nah, reaksi ini apabila dijumlahkan, kita lihat di sini ya. Ini sama ya, zat yang bereaksinya. Yang satu di ruas kiri, yang satu direaksikan kembali ada di ruas kanan. Jadi saling meniadakan. Jadi reaksi keseluruhan bisa kita tuliskan seperti ini. Di reaksinya tinggal yang ini ya. Yang tersisa adalah reaksi ini. Di hasil reaksi yang tersisa adalah PbO2. Nah, inilah reaksi yang dimaksud yang dalam satu tahap reaksi tadi. Dari Pb tambah O2 menghasilkan PbO2. Nah, ini delta H-nya atau perubahan entalpinya. Jelas ya di sini delta H1. Itu yang ditanyakan. Otomatis ini tinggal dijumlahkan saja. Berapa? 6 ditambah 6 ini pasti belakangnya 2 ya. Koma, itu sudah kelihatan. Yang ujungnya 2 atau angka setelah komanya 2 itu hanya D. Sudah terlihat ya. Ini 15. Di sini minus ya. Jadi perubahan entalpi reaksi atau delta H1-nya adalah minus 335,2 kilojoule. Jawabannya yang ini ya, yang D. Kita masuk pada soal nomor 37. Zat A dapat bereaksi dengan zat B menjadi zat C. Persamaan kimianya seperti ini ya. A tambah 2B menghasilkan C. Di sini diberikan data percobaan reaksi antara A dan B. Di soal ini yang ditanyakan yaitu persamaan laju reaksi. Jadi kita tuliskan dulu ya, persamaan laju reaksi itu dinyatakan seperti ini.
Laju reaksi sendiri dilambangkan dengan V ya, V kecil. Ini merupakan perkalian antara tetapan laju reaksi yang dilambangkan dengan K dikalikan konsentrasi pereaksi. Di sini pereaksinya yaitu A dan B ya. Dan dipangkatkan dengan orde reaksinya. Di sini kita misalkan orde reaksi terhadap A yaitu X. Reaksi satu lagi yaitu B. Dipangkatkan dengan orde reaksi B, kita misalkan Y. Seperti ini. Di sini data yang diketahui adalah waktu reaksi. Sementara kita membutuhkan V ini ya, atau laju reaksi. Apa hubungan antara laju reaksi dengan waktu reaksi? Laju reaksi atau V, jika V nilainya besar, ini artinya reaksinya makin cepat ya. Reaksi yang cepat artinya membutuhkan waktu yang sedikit atau T-nya kecil. Nah, sebaliknya, jika nilai V-nya kecil, artinya ini reaksinya semakin kecil, itu reaksinya akan semakin lambat. Kalau reaksinya lambat, artinya waktunya jadi lebih lama, lebih banyak, jadi T-nya ini besar. Kita lihat hubungannya ya. V besar, T-nya kecil. V kecil, T-nya besar. Artinya, laju reaksi V itu sebanding dengan seperti atau laju reaksi berbanding terbalik dengan T, waktu. Nah, kita di sini diminta menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan umumnya seperti ini. Berarti kita di sini harus menentukan berapakah orde reaksi masing-masing reaksi, yaitu X dan Y ini ya. Nilai K di sini kita tidak perlu tentukan karena di pilihan jawaban tetapan lajunya tetap dinyatakan sebagai K. Untuk menentukan orde reaksi X dan Y, kita perlu membandingkan data laju reaksi atau waktu reaksi dari dua percobaan. Nah, di sini kita biasanya mencari yang data konsentrasi reaksinya itu yang sama dari dua percobaan, tapi di sini tidak ada yang sama ya, semua berbeda. Demikian pula dengan konsentrasi B-nya, semuanya berbeda. Jadi kita di sini pilih yang paling mudah kita menghitungnya. Kita lihat di sini, jika dibandingkan ini menghasilkan bilangan bulat ya. Jadi kita pilih percobaan 1 dan 3. Nah, untuk percobaan 1 dan 3, jadi kita membandingkan laju reaksi untuk percobaan 1, kita tuliskan, ini bisa aja seperti ini ya, 1 dan 3 atau 3 dan 1 sama saja. Ini merupakan, untuk V3-nya itu rumusnya, persamaannya seperti ini. K dikali konsentrasi A pada data percobaan ketiga dipangkatkan orde X-nya, lalu dikalikan konsentrasi B pada percobaan ketiga, pangkatkan orde reaksinya Y. Ini juga sama,
konsentrasi A pada percobaan ke-1 dipangkatkan X dikali konsentrasi B pada percobaan ke-1 dipangkatkan Y. Nah, setelah ini apa? Ini kita lihat, ini tetapan K ini bisa saling membagi ya, hasilnya 1, jadi tidak mempengaruhi. Perhatikan bahwa bentuk ini bisa kita nyatakan seperti ini ya. Dipangkatkan X, hasil bagi konsentrasi B dari kedua percobaan, kita pangkatkan Y. Nah, ingat tadi hubungan antara V dan T. Karena kita punya datanya, yaitu waktu reaksi atau T, jadi kita bisa ubah ini ya. Karena berbanding terbalik dengan T, maka ini dituliskan jadi T1 per T3. Asalnya dari V3 per V1. Nah, sekarang kita bisa memasukkan nilai konsentrasi A maupun B dari percobaan 1 dan 3 ya. Kita masukkan di sini. Konsentrasi A pada percobaan ketiga. Konsentrasi A pada percobaan ketiga yaitu 0,03. Dibagi konsentrasi A pada percobaan pertama yaitu 0,01. Ini dipangkatkan X. Konsentrasi B pada percobaan ketiga yaitu 0,3 dibagi konsentrasi B pada percobaan pertama 0,1. Ini dipangkatkan dengan Y. Nilai T-nya kita masukkan. T1 yaitu 864. T3 di sini 32 ya. Nah, mulai terlihat ya jalannya. Kita di sini dapat hasilnya yaitu 3 pangkat X. Demikian pula dengan yang ini. Ini 3 pangkat Y. Ini dikalikan ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan ini kita uraikan dulu ya. Ini dibagi, kita bagi 8. Ini 8 kali 4. Yang ini kita bagi 8. Ini 800 bagi 8 itu 100. Yang 64 kita bagi 8 jadi 8 ya. Berarti di sini 8 kali 108. Nah, 108 ini kita bagi lagi. Ini adalah 4 kali 27 ya. Jadi 864 per 32 dapat kita tuliskan seperti ini. Ini 8 kali 4 kali 27 dibagi 8 kali 4 ya. Nah, sudah terlihat ya ini hasil pembagiannya 1 ya. Jadi di sini yang tersisa yaitu 27 sama dengan ini perkalian eksponen. Ingat di sini bilangan pokoknya sama-sama 3. Berarti pangkatnya kita jumlahkan. X ditambah Y. Nah, ini supaya setara kita buat dalam bentuk
bilangan berpangkat juga. 3 pangkat X tambah Y. Di sini 27 itu adalah 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 ya. Nah, di sini bisa kita lihat bilangan pokoknya sama, berarti yang atasnya bisa kita tuliskan bahwa X tambah Y sama dengan 3. Nah, dari sini kita baru menemukan hasil penjumlahan antara X dan Y, menghasilkan 3. X dan Y-nya kalau dijumlahkan 3. Nah, di sini mana yang jumlahnya 3? Ini 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3 juga. Berarti antara yang ini 4 ya. Berarti jawabannya antara C dan D. Kita masih belum bisa menentukan nih jawabannya. Karena itu kita harus ngecek lagi data dari percobaan lainnya. Kita coba memasukkan data percobaan berapa? Ini sebetulnya yang mana aja ya bisa milih, tapi kita harus bisa memilih yang bisa mempermudah perhitungan kita. Di sini kita coba data percobaan antara ini ya, yang belum 2 dan 4 ya. Percobaan 2 dan 4. Kita masukkan kembali seperti langkah-langkah yang tadi, tapi kita langsung ke step yang ini saja ya. Nah, untuk data percobaan 2 dan 4 berarti nanti T2 banding T4. Nah, ini hati-hati ya. Karena waktu berbanding terbalik dengan V, ini berarti konsentrasi A. Kalau di sini 2, berarti di sini 4 ya. Ini untuk percobaan 2 dipangkatkan X dikali konsentrasi A pada percobaan, konsentrasi B pada percobaan 4 dibagi konsentrasi B pada percobaan 2 dipangkatkan Y. T2-nya kita masukkan itu 54 dibagi T4-nya 27. Nah, ini kita masukkan konsentrasi A pada data keempat itu 0,04 bagi pada data kedua itu 0,02 pangkat X. Kita masukkan konsentrasi B pada data keempat itu 0,2 dibagi konsentrasi B pada data kedua yaitu 0,4 dipangkatkan Y. Ini hasilnya 2 ya. Ini 2 pangkat X, yang ini setengah pangkat Y. Ini bentuknya belum sama ya. Yang ini sudah sama. 2 artinya 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat X. Ini 2 pangkat negatif 1 ya. Kalikan Y. Jadi di sini 2 pangkat X kali 2 min Y. Ini 2 pangkat 1. 2 pangkat X min Y. Dijumlahkan pangkatnya. Jadi di sini kita
peroleh X min Y sama dengan 1 ya. Nah, ini kita peroleh dua persamaan. Dari dua persamaan ini, selanjutnya kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Caranya dengan apa? Bebas, mau substitusi atau eliminasi. Kita eliminasi dua persamaan ini ya. Tuliskan persamaan yang pertama tadi. X tambah Y sama dengan 3. Lalu, ini berbeda tanda, jadi kita bisa jumlahkan. X ditambah X, 2X. Negatif Y ditambah Y itu 0. 1 tambah 3, 4. Berarti di sini X-nya adalah 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Kita masukkan nilai X ini ke persamaan yang pertama ya. Jika X-nya kita ganti dengan 2. Maka Y-nya di sini 2 tambah berapa jadi 3? Y-nya di sini 1 ya. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya adalah 1. Kembali ke persamaan laju reaksinya. Jadi, laju reaksi V-nya kita tuliskan seperti ini. Tetapan laju reaksi K dikali konsentrasi A pangkat X-nya 2 dikalikan konsentrasi B pangkat Y. Y-nya berapa? 1. 1 tidak usah ditulis. Jadi ini bentuknya seperti ini. V sama dengan K kali A kuadrat kali B. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Ya, soal selanjutnya adalah soal nomor 38. Diberikan persamaan kimia untuk reaksi kesetimbangan yang bersifat endotermik. Ini adalah reaksi kesetimbangannya ya, ditandai dengan arah panah yang bolak-balik. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar jika suhu dinaikkan adalah. Ini ada beberapa pernyataan, kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar. Soal ini berhubungan dengan kesetimbangan kimia atau lebih khususnya lagi mengenai pergeseran kesetimbangan. Nah, berbicara tentang pergeseran kesetimbangan, kita bisa menganalisis terlebih dahulu pilihan-pilihan dari pernyataan-pernyataan ini ya. Yang pertama yaitu gas SO3 bertambah. Kita lihat SO3 ada di mana? Ada di sini. Berarti dalam hal ini pergeseran kesetimbangan yang terjadi adalah ke arah kiri ya. Ini pergeserannya ke kiri. Kita lihat kembali opsi kedua yaitu gas SO2 berkurang. Nah, kalau berkurang otomatis dia bergerak ke sana juga, bergesernya ke arah kiri juga. Ini jadi masih sama sebetulnya, dia pergeserannya ke kiri. Sama dengan yang A. Kita lihat pilihan C, gas O2 berkurang. O2 ada di sini posisinya di kanan. Dia berkurang ketika bergeser ke sana, ke arah kiri. Ini pun terjadi jika kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Kita lihat opsi A, B, C menghasil. Ini pergeserannya sama, yaitu sama-sama ke kiri. Jadi secara logika jawabannya tidak mungkin salah satu dari opsi A, B, C ini karena tiga-tiganya sama-sama bergeser ke kiri. Nah, bagaimana dengan opsi D dan E?
Untuk opsi E, ini ada pernyataan jika suhu dinaikkan, sementara ini reaksinya adalah reaksi endotermik. Suhu akan selalu berkaitan dengan pelepasan dan penyerapan kalor. Di sini reaksi yang terjadi adalah penyerapan kalor. Secara konsep ini pasti berhubungan, jadi tidak mungkin kesetimbangannya tidak bergeser. Jadi pasti akan ada pergeseran karena suhunya berubah. Jadi opsi yang E ini pun sebetulnya tidak memenuhi ya. Jadi untuk sementara kita bisa menjawab soal ini, yaitu jawabannya D ya. Tapi kita di sini perlu menjelaskan secara konsepnya seperti apa. Nah, kita di sini harus mengingat yang namanya prinsip Le Chatelier. Apa prinsip ini? Yaitu berbicara tentang bahwa jika pada suatu kesetimbangan dia diberikan suatu aksi atau tindakan, diberi aksi, dan aksi ini mengganggu sistem kesetimbangan yang sudah ada, akibatnya apa? Akan timbullah reaksi. Reaksi yang terjadi ini untuk meminimalkan pengaruh dari aksi tadi, atau bahkan mengembalikan sistem kesetimbangan ke keadaan semula, karena tadi sudah diganggu nih si kesetimbangan oleh aksi ini ya. Caranya seperti apa? Nah, reaksi inilah yang nantinya dinyatakan dalam bentuk pergeseran kesetimbangan. Jadi nanti kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang akan meminimalkan pengaruh dari si aksi tadi. Sekarang kita lihat aksi yang dilakukan apa? Yaitu di sini suhu dinaikkan. Jadi kita di sini tuliskan aksinya, yaitu suhu dinaikkan. Seperti tadi dikatakan, maka akan timbullah reaksi ya. Reaksinya yaitu tentunya untuk meminimalkan pengaruh kenaikan suhu ini. Jadi di sini sebagai reaksinya dia akan menurunkan suhu. Dan apa yang dilakukan? Dalam hal ini akan terjadilah pergeseran kesetimbangan tadi ya. Ke arah mana? Yaitu ke arah reaksi yang menyerap kalor. Dalam hal ini disebut reaksi
endoterm atau endotermik. Nah, kita sudah punya informasi di soal bahwa reaksi ini merupakan reaksi endotermik ya, bersifat endotermik. Di sini berarti kalau dituliskan ini cirinya delta H atau entalpinya itu akan bernilai positif. Artinya, reaksi ke kanan ini, ke arah pembentukan produk ini merupakan reaksi endotermik, yaitu menyerap kalor. Nah, ini yang terjadi adalah pergeseran kesetimbangan ke arah reaksi endotermik. Artinya, di sini akibat suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah sini ya, ke arah kanan. Lalu, apa yang terjadi setelah kesetimbangan bergeser ke arah kanan ini? Tentunya, setelah kesetimbangan bergeser ke arah kanan ini, efeknya adalah SO2 dan O2 sebagai produk di sini itu akan bertambah ya. Ini bertambah juga. Sebaliknya, karena reaksi bergeser ke kanan, maka SO3 di sini ini berkurang. Ya, seperti itu. Jadi, kita lihat kembali pilihannya. SO3 bertambah, seharusnya berkurang ya. SO2 berkurang, seharusnya bertambah. O2 juga seharusnya bertambah. Jadi, sesuai dugaan, ini tadi semuanya tidak benar ya pernyataannya. Yang ini pun tidak benar ya, karena jelas ini pasti akan bergeser kesetimbangannya. Nah, kita lihat arti K di sini atau tetapan kesetimbangan, yaitu menyatakan hasil kali konsentrasi hasil reaksi. Hasil reaksinya di sini SO2 dan O2. Ini dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Jadi koefisien SO2 di sini 1, O2-nya itu setengah. Seperti ini. Dibagi konsentrasi dari pereaksi. Di sini SO3. Koefisiennya 1. Tidak dituliskan ya. Jadi jelas di sini ketika SO2-nya bertambah konsentrasinya dan O2-nya pun bertambah, maka otomatis nilai K-nya pun semakin besar. Jadi jawabannya sesuai ya. Nilai K atau tetapan kesetimbangan akan semakin besar ketika suhunya dinaikkan. Jawabannya adalah D. Sekian pembahasan soal UTBK Tes Kemampuan Akademik Bidang Kimia Part 2. Nantikan video pembahasan selanjutnya hanya di channel Irama Widya. Wassalamualaikum. Nah, bagaimana pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2022-nya? Mudah kan untuk dipahami? Pastinya kalian sudah lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede dong untuk ikut UTBK SBMPTN 2022-nya. Supaya kalian bisa berlatih lebih lanjut, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2022-nya. Dan juga rekomendasi bukunya ada di deskripsi box bawah ini ya. So, pantengin terus channel Irama Widya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you, bye-bye!